Shalom. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Ini jawaban otomatis ya. Ya, puji Tuhan kita ada pada bulan November, bulan keluarga. Kalau di Amerika memang ini bulan keluarga, sebentar lagi Thanksgiving. It's family day. Selain Thanksgiving juga Christmas. Dan kita memasuki bulan keluarga, maka itu liturginya juga menyesuaikan sesuai dengan bulannya. Jadi nanti bulan depan bulan Natal. Jadi semua mulai siap-siap baju baru, apalagi yang baru, sepatu baru, tapi jangan istri baru. Baik, tema untuk minggu pertama dalam bulan keluarga ini rancangan Allah bagi umatnya. Saya harap jemaat paham ini bahwa sejak Allah menciptakan dunia ini, langit dan bumi, lembaga pertama yang dia cipta itu adalah keluarga. Yang pertama menikmati taman yang indah itu adalah keluarga. Suami dan istri, Adam dan Hawa. Maka saudara-saudara, itu berarti keluarga itu memang penting. Seorang psikolog bilang begini, kalau mau tahu kenapa seseorang itu ada di penjara, kembalilah ke rumah dia dilahirkan dan dibesarkan. Kalau mau tahu kenapa seseorang itu seperti itu, kejahatan seperti itu hidupnya, kembali ke rumah. Ke rumah di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Karena paling tidak pada masa dia dilahirkan sampai umur 12 tahun kurang lebih. Itulah masa menabur. Apa yang ditabur oleh orang tua dan lingkungan, itulah yang menjadi warna hidup orang itu setelahnya. Maka itu beberapa lembaga Kristen memperhatikan usia 0 sampai 14 tahun sebagai sasaran pelayanan mereka. Kenapa? Karena umur itu adalah umur emas, di mana jika salah menabur, maka kita akan menuai segala yang tidak baik. Kalau Bapak Ibu mau menabur anak atau menuai anak remaja yang nakal, orang dewasa yang kepala batu, tidak usah peduli dengan anak-anak usia 0 sampai 14 tahun. Itu pasti akan terjadi. Tetapi kita kembali kepada Alkitab, kita menemukan bahwa rancangan Allah sejak awal, keluarga itu adalah poin pertama yang dia bentuk untuk selanjutnya. Taklukkan bumi ini. Semua, jadi dikatakan amanat kebudayaan Kejadian 1 ayat 28, supaya manusia menguasai dunia ini. Dengan cara apa? Ya, dengan hidup mereka, karena mereka akan dilahirkan menjadi satu keturunan, satu bangsa, akan banyak keturunan di mana-mana, dan pada saat itu seharusnya, karena mereka itu gambar Allah, maka kemanapun dan dimanapun mereka, seharusnya gambar Allah itu di bawah. Kita punya presiden baru, tapi saya masih lihat di beberapa tempat kok presiden yang lama masih ada di dinding. Apakah dia tidak mau turun? Kalau Presiden Indonesia itu Pak Prabowo, maka gambar Prabowo harus ada di seluruh Indonesia. Untuk menyatakan dialah orang yang diberi otoritas untuk mengatur seluruh bangsa ini. Maka sejak awal Allah merancang manusia, manusia menjadi representasi Allah. Kemanapun mereka disebarkan, kemanapun mereka akan hidup. Maka saudara dan saya seharusnya representasi. Kita bawa gambar itu. Jadi dimanapun kita ada, orang bisa melihat
Allah di dalam dan melalui hidup kita. Tapi sayang, rancangan itu berubah. Kejadian pasal yang ketiga, dosa masuk ke dalam dunia. Sejak saat itulah semua bentuk relasi hubungan manusia, yang pertama dengan Allah rusak, yang kedua dengan diri sendiri rusak, dan yang ketiga dengan lingkungan, dengan sesamanya pun, bahkan alam pun kemudian rusak. Nah saudara, pada bulan keluarga, pada minggu yang pertama, izinkan saya membawa kita berangkat dari pemahaman ini, lalu kita melihat contoh nyata yang ada dalam Alkitab, yang akan beritahu kepada kita, Allah tidak merancang keluarga-keluarga zaman ini untuk hidup bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah rancang sejak semula. Kalau sekarang saudara dengar kata keluarga, tolong dicek. Karena definisi keluarga bisa jadi sudah berubah. Definisi keluarga yang lama, seorang laki-laki, seorang perempuan, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anak. Kalau masih ada zaman ini. Zaman ini biasanya 1 sudah cukup, bahkan ada gerakan tidak mau punya anak. Itu keluarga. Maka Allah mencipta Adam dan Hawa. Bukan Adam and Steve. Adam and Eve. Adam and Steve, tidak pernah. Dan Allah tidak pernah merancang yang namanya keluarga itu laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Tidak. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sampai hari ini saya selalu melihat, bukan selalu ya, lihat. Kalau selalu memang gak ada kerjaan. Anjing kalau kawin yang laki sama betina. Belum pernah lihat anjing sesama pacaran. Tidak pernah. Maka saudara, kita bisa tertawa, tapi sebenarnya ini mau beritahu dosa itu begitu serius merusak manusia sehingga dia menjadi begitu lebih rendah daripada binatang. Maka saudara tidak usah heran ketika orang itu masih memberi diri dikuasai oleh kuasa dosa itu. Maka hidupnya saudara tidak usah kaget, tidak usah surprise. Orang ini kok seperti binatang ya. Bukan, kalau seperti binatang masih bisa lah yang laki sama betina. Ini bukan seperti binatang, di bawahnya binatang. Berarti itu serius sekali. Maka saudara-saudara, bagaimana kita membangun keluarga, bagaimana kita menjaga keluarga kita supaya tidak diganggu oleh spirit zaman yang seperti itu. Semua sudah berubah. Yang lalu kita mengerti single parents, itu mungkin karena satu pasangan meninggal dan tinggal satu yang harus membesarkan anak. Itu single parents. Sekarang yang single tidak pernah jadi parents, juga punya anak, lalu menyebut diri single parents. Wow, ini apa ini? Bahkan laki-laki dengan laki-laki angkat anak, itu jadi parents. Parah. Tapi itu dunia yang ada di sekitar kita. Dan tentu kita bertanya, kenapa manusia seperti itu? Apa yang dicari manusia? Apa yang dicari keluarga-keluarga? Apa yang dicari suami-suami? Apa yang dicari istri-istri? Apa yang dicari orang tua? Apa yang dicari anak-anak? Apa yang dicari opa-oma? Apa yang sedang dicari cucu cicit kita selama mereka ada di dunia? Sebenarnya apa yang mereka cari? Jawaban paling cepat adalah happiness, bahagia. Saya ingin jadi suami yang bahagia. Saya ingin jadi istri yang bahagia. Saya ingin menjadi orang tua yang berbahagia. Saya ingin anak-anak saya berbahagia. Saya ingin menantu saya berbahagia. Saya ingin cucu-cucu saya semua berbahagia. Oke, kalau itu yang saudara inginkan, pertanyaan berikut, apa yang saudara buat supaya saudara bisa berbahagia? Oh, kerja pagi siang malam, punya duit banyak, bermiliar-miliar, supaya bisa buat ini, bisa buat itu, bisa ke sana, bisa kemari. Ini sebentar lagi tahun baru, mulai rancangan akhir tahun kita kemana?
Karena semua sudah punya, dan itulah definisi bahagia. Definisi bahagia, everything we have, semua kita punya. Mau bikin apa saja bisa. Maka seseorang coba meneliti kata happiness itu sebenarnya akar katanya itu circumstances, lingkungan. Jadi kalau mau bahagia, lingkungannya kamu create sedemikian rupa, then you happy. Saudara pergi ke Disneyland, you happy. Saudara pergi ke Amerika, happy. Jadi lingkungan itu yang membuat orang bahagia. Dan itu pikiran manusia pada umumnya. Maka semua bekerja keras supaya membahagiakan istri, supaya membahagiakan suami, supaya membahagiakan anak-anak. Ironisnya sambil mengatakan itu, tanpa sadar dia sedang menghancurkan keluarga. Bagaimana bisa Anda seorang ayah meninggalkan istri dan anak-anak berbulan, bertahun-tahun? Bagaimana bisa? Bagaimana anak itu mendapat sentuhan psikologis, sentuhan perhatian seorang ayah kalau ada di seberang sana? Nanti kalau dibilang, Pak, saya buat begini demi mereka, tapi tanpa sadar menghancurkan masa depan anak-anak. Anak-anak memerlukan kasih sayang dan perhatian. Anak-anak yang dibesarkan fatherless, tanpa ayah, biasanya banyak masalah. Maka itu Tuhan harusnya membuatnya utuh, tapi persoalannya kita semua mendefinisikannya berubah. Kita mau happy, dan kita mencari jalan sendiri. Nah, saudara-saudara, pagi ini saya mengajak kita untuk memperhatikan teks kita dalam Yohanes pasal 4. Untuk melihat cerita ini. Untuk memperhatikan bagaimana Allah, rancangannya yang sudah rusak itu. Kemudian Allah sendiri berusaha supaya yang rusak ini diselesaikan. Dia tidak memperbaiki, tapi dia mengganti yang baru. Kekristenan itu bukan soal reparasi. Saudara datang bawa hidup yang rusak, lalu direparasi, diservis, lalu minggu depan kumat lagi. Bukan. Tapi diubah. Yang lama jadi baru. Hati yang lama diubah, diberikan hati yang baru. Maka di dalam dia, keluarga kita bisa dibaharui, suami kita bisa dibaharui, istri kita bisa dibaharui. Bukan, tolong mengerti, dibaharui bukan kasih yang baru, bukan ya. Yang itu juga, tapi dibaharui dari hari ke hari. Nah, saudara-saudara, mari kita memperhatikan teks kita. Ini cerita yang mungkin saudara sudah mendengarnya berulang-ulang. Tapi beberapa poin penting yang ingin saya angkat untuk kita perhatikan pagi ini. Yang pertama, dalam ayat 4 dikatakan di situ, ia harus melintasi daerah Samaria. Rancangan Allah yang pertama, yang hilang harus dicari. Yesus berkata, aku datang untuk mencari yang hilang. Saudara, ini yang membedakan kekristenan dengan semua agama yang lain. Allah yang mencari saudara dan saya, bukan kita yang mencari Allah. Kalau manusia berusaha mencari Allah, yang dia temukan batu, kayu, keris, pohon besar, rumah keramat, dan lain sebagainya. Allah itu roh. Manusia sudah berdosa, rohnya sudah mati, secara rohani sudah mati. Bagaimana dia bisa berjumpa lagi dengan Allah yang adalah roh? Kecuali dia mencipta Allah-Allah yang baru untuk memuaskan perasaannya. Saudara, manusia bicara agama selalu dimulai dengan emosi, perasaan. Maka saudara, banyak orang yang percaya yang tahyul, yang mistis. Saudara jelaskan dengan akal budi, dia tidak akan paham. Kamu boleh jelaskan apa saja, tapi perasaan saya, iya, benar. Maka dengan logika tidak masuk. Coba saudara perhatikan, mereka yang senang dengan yang mistis-mistis. Apa hubungannya mau naik jabatan dengan potong ayam merah? Gak ada hubungan, gak masuk akal. Tapi orang percaya saja. Supaya dapat ini dan dapat itu, kamu harus keliling kuburan opung 7 kali. Ini kayak tembok Yeriko aja.
Tapi orang mau bikin. Hanya untuk memenuhi perasaannya. Dia ingin supaya yang berkuasa itu, roh yang lebih besar dari dirinya itu, sesuatu yang lebih besar dari jangkauan dia itu, menolong dia. Bagaimana caranya? Dia akhirnya jatuh seperti Saul. Mencari jalan sendiri. Firman Tuhan tidak cukup. Maka kalau ada orang punya penglihatan, dia bilang, saya lihat kamu akan begini-begini. Tahun depan hidupmu akan diberkati. Ini yang suka didengar. Daripada dengar khotbah. Tahun depan kalau kamu tidak bertobat, mati, masuk neraka bulat-bulat. Siapa mau dengar yang kayak begitu? Orang mau dengar buat yang bagus-bagus. Tahun depan anakmu satu akan sekolah ke luar negeri. Orang mau dengar seperti begitu. Tahun depan kamu akan susah oleh karena salah satu dari anakmu akan membuat kamu menderita. Yang kayak gitu tidak mau didengar. Tapi semua yang happy, yang baik menurut kita. Nah, saudara-saudara, Allah dalam rancangannya, setelah manusia jatuh dalam dosa, dia sendiri cari. Mulai dari perjanjian lama, dia punya berbagai cara sudah dia pakai. Tokoh-tokoh, para nabi, imam, raja, semua gagal. Dan akhirnya setelah kitab Maleakhi, Tuhan diam. Saudara bayangkan, Tuhan diam. Karena kita ini sudah tidak bisa diomongin lagi. Ditegur sudah tidak mempan. Ditegur lewat mimbar juga sudah tidak mempan. Ketemu face to face ditegur pun tidak mempan. Selalu ada jawaban untuk membela kesalahan diri. Tuhan diam. 400 tahun dia diam. Kita diam-diamin 1 minggu aja menderita. 400 tahun. Bayangkan kalau itu hubungan suami istri. Berarti setelah menikah sampai maut memisahkan, tidak pernah bicara. Itu bahasa Yunaninya SKT. Orang Medan bilang SKT. Diam-diaman kan. Bayangkan. Ini berarti serius sekali. Dan itulah keadaan saudara dan saya. Itulah keadaan keluarga kita. Maka dikatakan dia harus. Kata ini menjadi lebih jelas oleh karena apa? Karena pada zaman itu orang Yahudi yang ada di selatan tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi peta Israel itu dibagi 3. Paling atas Galilea, tengah Samaria, di bawah Yudea. Jadi ini sejarahnya panjang. Nanti saya jelas sejarah nanti terlalu panjang lagi. Bapak Ibu kan tidak suka sejarah kan? Pelajaran sejarah salah satu mata pelajaran yang tergantung siapa yang ngajar. Kalau enggak, orang tidak suka. Nah, saudara perhatikan. Yudea, Samaria, Galilea. Tahu ya, setelah Salomo, kerajaan Israel pecah. 10 suku di sebelah utara, 2 suku di selatan, Yudea. 10 suku dibuang ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi. 700 tahun sebelum Yesus datang. Mereka dibuang ke Asyur oleh karena apa? Kepala batu. Tidak mau diurus, mau urus diri sendiri. Oke, kalau kamu tidak mau saya urus, kira-kira Tuhan bilang begitu ya. Saya pakai bangsa lain urus kamu. Asyur. Asyur datang selesaikan mereka. Samaria itu ibu kota yang sebelah utara. Tapi cara Asyur beda. Cara Asyur dia datang, dia bawa paling tidak ada 5 bangsa lain, dibawa masuk tinggal di situ. Di mana dia kuasai, dia bawa bangsa lain tinggal di situ. Lalu bangsa yang ada di situ diambil keluar, khusus yang bagus-bagus, yang agak-agak itu tinggal aja di situ. Lalu dicampur. Supaya apa? Supaya tidak ada pemberontakan. Karena bangsa asli itu sudah berkurang kan. Lalu datang bangsa lain. Kamu mau berjuang untuk siapa? Ini yang datang bangsa lain ini. Lalu mereka akhirnya kawin campur. Nah, kawin campur itulah menyebabkan mereka yang di selatan menuduh yang sebelah utara sudah tidak asli. Saudara mau tahu aturan Yahudi? Kalau satu orang Yahudi menikah dengan orang non-Yahudi, itu sama dengan orang itu sudah mati.
Jadi begitu dia meninggal orang lain, dibuat ibadah pemakaman. Ini orang sudah tidak ada lagi. Nah, saudara bayangkan begitu seriusnya. Lalu kemudian yang terjadi apa? Yang sebelah utara ini pada waktu Zerubabel, Nehemia dan Esra kembali dari pembuangan, bangun bait suci, orang Samaria ini datang mau tolong Sanbalat, CS. Tapi orang Yahudi tidak mau, karena mereka ini sudah tercemar, mereka ini sudah tidak asli lagi. Beda dengan yang di selatan Yudea ini, dibuang ke Babel, tapi mereka tetap menjaga keyahudiannya. Walaupun mereka jauh dari Yerusalem, ada di Babel, tapi mereka tetap beribadah. Apalagi setelah ditemukannya Taurat. Esra bertekad menyelidiki dan mengajarkannya. Maka saudara-saudara, sejarah khotbah, saya sedang berkhotbah, itu dimulai dari Babel. Karena di sana Taurat ditemukan, lalu orang Yahudi dikumpulkan. Maka di sana mulai ada yang namanya sinagog, kumpul bersama. Jadi sinagog itu kumpul bersama. Syarat 10 orang minimal. Kalau sudah 10 orang baru persekutuan itu dimulai. Jadi itu bukan soal gedung ya. Bukan soal gedung gereja. Itu soal orang berkumpul untuk belajar Taurat. Maka mereka merasa mereka ini yang asli. Yang sebelah utara Samaria ini sudah kabur. Maka itu mereka dihina-hina. Maka yang utara karena tidak boleh lagi ke Yerusalem, ke bait suci di Yerusalem, mereka bikin sendiri di Bukit Gerizim. Mereka bikin tandingan. Tapi parahnya, mereka ini, orang Samaria ini, mereka hanya mengakui 5 kitab Pentatoik. Kitab yang lain tidak. Mereka hanya ambil yang cocok dengan mereka, yang lain mereka tidak pakai. Nah, saudara, perbedaan ini mempertajam perbedaan antara orang di Yudea, Yahudi, dan Samaria. Sekarang Bapak Ibu lihat ya. Yang di sini begitu menjaga kekudusan. Ini alim ulama ini semua ada di selatan. Nanti saudara mengerti kenapa Yesus menghabiskan 2,5 tahun pelayanannya di utara Galilea, bukan di selatan. Di sini sudah alim ulama, merasa diri benar semua. Ngapain buang waktu di sini? Di sebelah utara Galilea itu bangsa-bangsa kafir semua kumpul di situ. Maka sejak Yesus remaja dia sudah biasa lihat pemandangan orang berbagai agama lalu lalang di depan matanya. Sudah biasa. Jadi dari kecil dia ada di situ sampai besar. Pelayanannya pertama 2,5 tahun itu di utara. 6 bulan di selatan persiapan menuju Golgota. Sekarang Bapak Ibu mengerti ya. Nah sekarang permusuhan yang luar biasa itu terjadi sampai masa Yesus. Rancangan Allah bukan begitu. Allah mau supaya semua kembali disatukan. Maka ada nanti kita lihat Pentakosta. Kalau Menara Babel itu mencerai-beraikan, Pentakosta itu menyatukan. Siapa yang menyatukan? Yesus. Maka di dalam fellowship, di dalam persekutuan atas nama Yesus, seharusnya tidak ada perpecahan. Seharusnya. Karena semua perpecahan sama dengan mau berkata, you are not Christian. Pikir baik-baik. Semua pemisahan itu akibat dosa. Jadi kalau betul kita sudah hidup dalam Kristus, dosa sudah diselesaikan. Seharusnya perbedaan-perbedaan bukan memisahkan, tapi justru menyatukan. Yesus di dalam nama itu kita bisa bersatu. Saudara bayangkan ketika Yesus memanggil murid-murid, itu partainya beda-beda. Itu koalisi besar. Ada pemungut cukai, ada orang selot. Selot dengan pemungut cukai ini musuhan. Selot kemana-mana bawa pisau kecil. Ketemu pemungut cukai ditusuk. Tapi jadi murid Yesus, wah Matius pemungut cukai itu aman di koalisi dengan Yesus. Di luar itu selesai. Itu
mau juga bicara kepada kita. Hanya di dalam Yesus semua perbedaan itu bisa diatasi. Dan saudara perhatikan, dia katakan ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, kalau dari selatan ke utara itu hanya perlu 3 hari perjalanan. Kalau lurus lewat Samaria terus ke atas 3 hari. Tapi yang biasa mereka menghindari bertemu orang Samaria. Mereka harus putar ke sebelah timur, nyebrang sungai Yordan ke timur, baru mereka naik, lalu mereka nyebrang lagi sungai Yordan, lalu ke utara itu dikali 2, 6 hari. Pilih mana? Mau 6 hari atau 3 hari? Tapi kalau 3 hari ini masalahnya soal najis dan tidak najis. Melintasi jalan orang kafir. Lebih baik saya menjaga diri saya daripada tercemar 6 hari aja lah, nggak apa-apa. Tapi saudara lihat sini rancangan Allah, ada maksud Tuhan Yesus. Dia harus lewat situ untuk menyelesaikan tembok yang dibangun sudah berabad-abad, ratusan tahun. Saudara, sadarkah kita bahwa di dalam setiap rumah tangga tidak ada orang yang sama. Saudara melahirkan anak kembar pun tidak sama, tetap ada bedanya. Itu artinya perbedaan itu kehendak Allah, berarti harus diterima. Jadi jangan ngomong dulu kehendak Allah yang lain lah. Kamu sudah melakukan kehendak Allah belum? Saya mau tahu kehendak Allah, rencana Allah bagi saya seperti itu. Tolong yang sederhana saja dulu. Allah menghendaki perbedaan. Maka itu apakah kita bisa menerima perbedaan? Kalau perbedaan itu justru menjadi batu ujian di mana kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, maka saya pikir kita perlu duduk diam. Sebenarnya saya ini siapa? Karena dalam cerita kita, Yesus sengaja masuk. Saudara perhatikan, Yesus dan 12 orang. Dalam perjalanan itu, waktu sampai di sumur itu ada jalan, ada cabang. Yang sebelah kiri dia akan pergi ke sebelah barat, di situ ada kota Nablus. Yang ini dia pergi kota yang lain, dan Syikar ke sumur itu kurang lebih 800 meter. Tidak sampai 1 kilometer. Tidak jauh ya. Nah, mereka harus, jadi sumur itu ada di persimpangan jalan itu. Jadi boleh toh sampai situ istirahat dulu baru mikir, ini kemana ya? Belum ada GPS. Ke kanan atau ke kiri. Itu tempat strategis. Dan tempat itu memang penuh dengan sejarah masa lalu. Karena disitulah Yakub membeli sebidang tanah. Kemudian disitulah Yakub mewariskan tanah itu kepada Yusuf. Dan disitulah mereka gali sumur itu. Dan sumur itu bukan sumur dari air yang keluar begini. Bukan, itu rembesan. Bukan sumber air yang membual keluar, bukan. Dalamnya lebih dari 30 meter. Dalam sumur ini. Nah, saudara-saudara perhatikan. Jam 12 siang. Tengah hari. Apalagi seperti sekarang ini. Panasnya luar biasa. Jam 12 siang sudah lakukan perjalanan. Yesus lelah. Tapi anak Tuhan zaman sekarang menyanyi, jangan lelah, bekerja di ladangnya. Yesus lelah. Kamu bilang jangan lelah. Injil Yohanes, perempuan ini tahu adat. Tahu adat. Dia tahu aturan. Ini tidak mungkin, saudara-saudara. Kalau orang Yahudi minum air, misalnya dari perempuan ini, begitu dia pegang ini juga sudah jadinya apa? Najis. Lalu dia minum, yang dia minum juga najis. Itu serius sekali dan perempuan ini tahu. Maka saudara lihat, cara Yesus yang pertama membangkitkan rasa ingin tahu. Kok bisa? Bagaimana mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Sudah pernah bilang begitu? Bagaimana bisa laki-laki jahat itu kok bisa jadi baik sekarang?
Bagaimana bisa perempuan cerewet itu sekarang jadi bijak kalau dia bicara, semua orang mau dengar. Kenapa saya ngomong yang cerewet kok ada reaksi yang kurang, ada gerakan tambahan. Saya jadi curiga. Bagaimana mungkin kamu orang Yahudi minta minum dari saya? Ini tidak mungkin. Saudara, rasa ingin tahu ini mulai muncul. Saudara, biasanya orang tanda-tanda kalau dia mau diubah, dia akan mulai bertanya, kok bisa ya? Nah, orang yang bilang-bilang kok bisa ini kita harus sabar. Dan akhirnya baru dia jawab, memang bisa. Dan itu hanya Tuhan. Nah, saudara lihat, perempuan ini bertanya, lalu Yesus melanjutkan percakapan. Percakapannya tentang air. Ada yang tanya saya, Pak, bagaimana caranya menginjili orang lain? Enggak usah susah-susah. Kalau di kereta api ya bicara tentang wus. Kalau di pesawat ya bicara tentang pesawat lah. Jangan di pesawat bicara tentang naik kuda. Lah cocok. Ini air. Yesus bicara tentang air. Saudara tahu? Air bagi orang Yahudi, baik di utara maupun selatan, mereka sudah tahu. Kata itu menunjuk kepada kehausan. Dan kehausan itu menunjuk pada kehausan jiwa akan Allah. Orang Yahudi semua tahu. Jadi begitu bilang air, langsung connect mereka itu. Itu bicara tentang kehausan. Ada satu kebutuhan yang dalam untuk mendapatkan air yang bisa memuaskan dahaga itu. Maka Yesus pakai bahasa juga yang mereka mengerti. Nanti dari air sumur pindah jadi air hidup. Sudah tahu air hidup? Air hidup itu air yang membual-bual itulah. Itu yang hidup dari mata air. Itu yang hidup. Di sumur itu air mati. Tidak hidup. Maka waktu Yesus mengalihkan dari air yang ada di sumur kepada air hidup, wanita itu mengerti. Apakah Yesus bilang begini, kalau kamu minum air itu kamu tidak akan haus lagi. Waduh, air apa itu? Ada yang menafsirkan lalu perempuan ini semacam bercanda dengan sinis. Kasih air itu dong ke saya, supaya saya tidak usah bolak-balik datang ke sini lagi. Manusia selalu pikir yang nyamannya, enak juga minum air ini, aku nggak balik-balik lagi. Maka ada yang mengatakan perempuan ini seperti mau coba, tapi Yesus tidak terganggu dengan semua itu. Saudara, saya belajar banyak dari teks ini. Dia sedang berjumpa dengan seorang yang haus akan Allah, yang jiwanya kosong. Dia tidak mau terlibat dalam perdebatan. Di sini ada perdebatan ini sebenarnya. Tapi Yesus tidak mau ladeni perdebatan itu. Dia fokus kepada perempuan ini. Dia fokus kepada seorang wanita yang gagal dalam rumah tangganya. Dia fokus kepada keluarga yang sedang hancur ini. Kalau saudara tanya saya, apa yang Yesus lihat sekarang dalam dunia sekarang? Keluarga. Banyak keluarga hancur. Banyak keluarga tidak sedang baik-baik saja. Bahkan ada yang aktif di gereja hanya untuk menutupi keadaan rumah tangga yang sedang hancur, supaya orang lain tidak tahu. Tapi persoalannya, Yesus tahu. Maka ketika perempuan itu bilang, berilah aku minum supaya aku tidak balik-balik ke sini, dia lanjutkan, kalau engkau bicara dengan siapa? Yesus mulai menuju kepada dirinya. Kamu sedang bicara dengan dia yang akan memuaskan kehausan dahaga jiwamu. Maka saudara perhatikan dalam ayat yang ke-16. Ayat yang 14.
Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggil suamimu. Nah, dia mulai mengerti dengan siapa dia bicara. Pada saat dia mulai mengerti itu, Yesus pindah. Sekarang panggil suamimu. Yang paling baik begitu, suami istri datang biar dilayani sekaligus. Waktu Yesus bilang panggil suamimu, saudara, ada yang cuma mendramatisir ayat ini. Perempuan itu kaget, pucat, seperti baru dapat penglihatan apa begitu. Dia kaget sekali karena tiba-tiba ditanya panggil suamimu. Lalu kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar. Panggil suamimu, aku gak punya suami. Iya, sudah 5. Yang ke-6 ini juga bukan. Saudara, 5 dan sekarang 6 bukan. Saudara mengerti artinya? Apa yang dicari perempuan ini? Laki-laki pertama tidak memuaskan dia, mengecewakan. Laki-laki yang kedua juga tidak bisa memuaskan dahaganya. Laki-laki yang ketiga juga tidak. Yang keempat juga tidak. Yang kelima juga tidak. Yang keenam pasti tidak. Wanita ini dalam kondisi yang parah, kesian. Dia pikir dengan punya laki yang begini dia akan puas, dia akan bahagia. Ternyata tidak. Yang kedua juga sama, sampai 5, bahkan yang ke-6 tetap tidak puas. Bapak Ibu, saya mau beritahu, suami istri ketika menikah, kita sering mendengar kalimat ini, supaya mereka saling melengkapi. Betul? Saya mau beritahu pagi ini, mereka saling melengkapi dan tetap tidak lengkap. Hanya Yesus yang membuat semua lengkap. Di luar Dia, kita tidak pernah akan lengkap selengkap-lengkapnya. Tidak. Maka saudara masih bisa kecewa kepada istri. Saudara masih bisa kecewa kepada suami. Saudara masih bisa kecewa kepada anak-anak. Jangan harap mereka akan memuaskan dahaga jiwamu. Tidak. Jangan jadikan suami berhala. Jangan jadikan istri berhala. Jangan jadikan anak-anak berhala. Mereka tidak pernah akan bisa memuaskan kita. Jadi kalau ada anak yang sedang membuat Anda kecewa, nikmati saja. Ya, saudara mau harap apa? Apalagi anak kecil baru lahir kemarin. Betapa egoisnya kita. Dan kita memaksakan dia harus memuaskan apa yang papa mau. Tidak. Anaknya yang stres, sakit jiwa, gangguan jiwa. 1 jiwa di depan mata kita hilang. Oleh karena tuntutan yang salah alamat. Dengar, tidak ada manusia siapapun di dunia ini bisa memuaskan kita. No. Yang nampaknya memuaskan, hanya nampaknya, tapi tidak pernah akan memuaskan kita. Hanya Yesus yang lengkap. Kalau Dia bekerja dalam kita, kalau Dia memulihkan kita, Dia melengkapi kita selengkap-lengkapnya. Bukan hanya sekedar pelengkap. Kita saling melengkapi dan pada saat yang sama, kita juga menjadi pelengkap penderita. Sehingga yang dilengkapi juga luka-luka parah. Loh, Bapak Ibu, kita harus lihat fakta ini. Kenapa kita kecewa terus? Sudah sekian puluh tahun menikah, masih saling mengecewakan satu dengan yang lain. Oleh karena ada misbelief, keyakinan yang salah. Kamu tidak bisa memuaskan saya.
Kamu suami yang jelek. Kamu istri percuma. Saya tidak pernah merasa bahagia itu. Kalimat-kalimat itu sebenarnya dibalik. Apa yang kau katakan itu betul. Kalau begitu, kita cerai. Lebih parah lagi itu. Bukan itu solusi. Mari kita datang kepada Dia yang bisa melengkapi kita selengkap-lengkapnya. Yang bisa memuaskan kita sepuas-puasnya. Jiwa yang dahaga hanya bisa dipuaskan oleh air hidup. Air hidup itu selalu menunjuk kepada Yahweh. Dalam konteks perjanjian baru Yesus berkata, akulah air hidup itu. Berarti hanya Yesus. Saudara, kalau mau jadi keluarga yang bahagia, pastikan suami sudah lahir baru, bertobat, terima Yesus dalam hati dan hidupnya. Kalau mau supaya keluarga bahagia, pastikan istri sudah bertobat, terima Yesus dalam hatinya. Dan mengalami perubahan. Baru saudara puas. Tapi ada yang tanya saya, Pak, saya sudah terima Yesus, Pak. Saya sudah melanjutkan, tapi masih ada rasa tidak puas. Bagaimana jawabnya? Minum terus airnya. Bukan sekali percaya Yesus lalu santai-santai, tidak bisa. Setiap hari. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya terus menerus. Setiap hari. Kalau sudah bilang, kok saya sekarang waktu pertama terima Yesus saya puas, saya senang sekali seperti dahaga saya semua. Tapi sekarang haus lagi. Berarti kau udah minum lagi. Puji Tuhan, bulan keluarga ini kiranya semua keluarga merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui semua di hadapan Dia. Aku tidak akan bisa jadi suami yang bisa memuaskan engkau. Istri juga berkata kepada suami, aku tidak akan bisa menjadi istri yang bisa memuaskan engkau. Hanya Tuhan, mari kita dua-dua datang kepada Tuhan. Dia yang bisa memenuhi apa yang kurang di dalam hati kita. Kita tidak bisa memenuhi itu sampai tuntas, tidak bisa, hanya Dia. Maka ketika suami datang kepada Tuhan, istri datang kepada Tuhan, mereka bertemu di sini. Ketika anak-anak semua dibawa kepada Tuhan, itulah bahagia yang sesungguhnya. Itulah sukacita yang sesungguhnya. Perempuan ini, saudara-saudara, ketika Tuhan bilang begitu, dia terpukul sekali. Lalu ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Begitu dosanya sekarang dibuka terang benderang, disitulah dia sadar, ini Tuhan. Ketika orang diperhadapkan dengan Tuhan, baru ada kesadaran diri sebagai orang berdosa. Jangan paksa orang mengaku dosa tanpa mempertemukan dia dengan juru selamat. Tidak bisa. Ketika orang itu berjumpa dengan Tuhan, dia tidak bisa. Mau lari kemana? Tuhan sudah tahu semua. Kalau bertemu dengan pendeta, dia masih bisa lari-lari. Karena pendeta tidak tahu seluruhnya. Tapi Tuhan tahu. Maka ketika orang diperhadapkan dengan Tuhan dan firman-Nya, biasanya di situ dia akan bertekuk lutut. Tuhan, aku berdosa. Saudara, perempuan ini sekarang mengakui. Setelah mengakui, lalu ayat 20, nenek moyang kami menyembah dia. Saudara perhatikan, ada yang mengatakan perempuan ini mau coba alihkan percakapan. Tidak. Ini terlalu banyak orang berpikir negatif tentang perempuan ini. Kalau dia memang perempuan yang sudah seperti itu, tidak berarti selalu dia salah. Sabar ya. Tidak. Waktu dia bilang, nenek moyang kami menyembah di sini dan situ, dia bukan mengalihkan pembicaraan. Bukan. Dia sedang bilang, Tuhan Yesus, sekarang saya sadar, saya orang berdosa. Saudara mau tahu? Pada zaman itu semua orang Yahudi, begitu bicara dosa, maka pasangannya pengorbanan. Dosa diselesaikan dengan pengorbanan, korban. Maka perempuan ini betul. Tapi dia bingung sekarang. Sekarang saya ini berdosa. Sekarang saya harus mempersembahkan korban di mana? Gerizim atau ke Yerusalem? Ke Yerusalem tidak mungkin. Saya orang Samaria. Nah, Yesus menolong dia di situ. Tidak ke Gerizim, tidak ke Yerusalem. Maka disitulah ada kalimat yang menarik.
penyembahan yang benar, penyembahan yang sejati dalam roh dan kebenaran. Tinggalkan semua ritual itu. Ini bukan soal ritual. Ini soal pengakuan kamu berdosa dan kamu mau datang kepada dia. Lalu datang kemana? Tidak perlu ke gunung itu, gunung ini. Tidak perlu. Sekarang Yesus bilang, di mana saja kamu bisa berjumpa dia. Ternyata ini nubuatan di dalam Zefanya, Maleaki sudah dibilang. Kamu akan menyembah dia di mana saja. Tidak lagi oleh satu lokasi tertentu. Tidak. Dan itu digenapi. Dan pertemuan dengan perempuan ini Yesus bilang, kamu tidak perlu korban macam-macam. Kamu sekarang bertemu dengan dia. Korban yang sejati. Kamu percaya di dalam dia. Maka itu saudara, setelah perempuan itu tahu yang dia ketemu ini Mesias. Wow, dia senang sekali sampai ketinggalan tempayannya. Dia cepat lari ke kampung dan ke sana dia beritakan. Dia baru saja bertemu dengan seorang yang tahu semua kehidupannya. Saudara tahu bagaimana reaksi orang di kota itu waktu dia bilang begitu? Mungkin ada beberapa, ada yang menafsir, mungkin beberapa laki-laki takut juga. Wah, jadi dia tahu. Kan perempuan kan. Ada yang menafsir seperti begitu, tapi saya tidak mau ke sana lah. Poinnya adalah setelah dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya dipulihkan saat itu juga. Dia pergi dan dia mulai memberitakan. Nah, saudara lihat, rancangan Allah bagi keluarga Kristen adalah begitu satu keluarga diselamatkan, dia tidak boleh berhenti di sini. Dia harus bercerita, dia harus bersaksi, dia harus menyaksikan apa yang Tuhan buat dalam keluarganya. Kepada siapa? Keluarga-keluarga yang lain. Di mana mereka itu? Duduk di samping meja di kantor saudara. Di mana mereka itu? Ada satu ruangan dengan saudara di tempat kerja. Di mana mereka itu? Mungkin diangkut duduk di samping saudara. Di mana mereka itu? Mungkin di pesawat. Saudara duduk di tengah dan dua di kiri kanan. Ini dua-dua ini sama ini. Coba bicara. Saya alami dalam perjalanan Surabaya Balikpapan. Berjumpa dua laki-laki kiri kanan. Cerita-cerita mereka kerja di Freeport. Dan 1 tahun atau 1 tahun setengah sekali baru pulang. Ketemu keluarga di Samarinda. Lalu saya tanya, anak berapa? Saya anak 1. Berapa usianya? 3 tahun. Sering komunikasi. Komunikasi Pak. Apa yang anakmu bilang kalau telepon? Lalu yang sebelah kanan saya bilang, tiap kali anak saya telepon dia bilang, Papa main bola yuk sama aku. Lalu saya tanya dia, kamu mengerti bahasa anakmu itu? Tidak ngerti Pak. Anakmu mau bilang sama kamu, I miss you. Saya rindu Papa. Ini laki-laki ini nangis. Rupanya sebelah kiri juga nguping. Dan dua-dua sama. Dari situlah pintu masuk saya untuk bicara lebih lanjut. Turun di Balikpapan bilang, Pak, ikut kami ke Samarinda Pak, biar doakan keluarga kami. Mereka bukan orang percaya, bukan. Di situ saya mengerti sering kali Tuhan bawa orang-orang ada di samping kita, cuma kita yang malas bicara. Kita menikmati keselamatan sendiri, kita menikmati kepuasan di dalam Kristus, lalu kita puas dan tidak pernah mau menceritakan kepada orang lain. Doa saya kiranya bulan keluarga ini, setiap keluarga ambil waktu, bulan ini saja dulu lah, paling tidak. Coba bicara dengan 1-2. Di kantor, ketemu teman kantor, apa kabar weekendmu? Bagaimana keluargamu? Aduh pusing, anak saya gini, nanti jam istirahat boleh nggak? Saya mau doakan kamu. Keren kan? Siapa yang gak mau didoain? Tapi itu titik di mana kita bisa bertemu.
Dan selanjutnya ada kesempatan bagi kita. Hanya Yesus yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Hanya Yesus yang bisa memuaskan, yang bisa memenuhi apa yang suami-suami cari, apa yang istri-istri cari, apa yang orang tua cari, apa yang anak-anak cari. Hanya Yesus yang bisa penuhi itu. Kita tidak. Selama kita berusaha untuk memenuhi dengan cara dan pikiran kita, saya harus beritahu sekarang, saudara pasti kecewa. Tapi kiranya jangan kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Cepat kembali. Maka kalau saudara bertanya dengan tema kita hari ini, apa rancangan Allah bagi keluargaku? Jangan salah alamat lagi. Bukan suami, bukan istri, bukan orang tua, bukan anak-anak yang memuaskan kita. Yesus. Tiap keluarga datang kepada Dia. Dia yang sanggup memulihkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.